Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadra nabil mustafa rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tuma jami'i wa minal anbiya wal awliya syuhada as-salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sultan al-awliya Syekh Abdul Qadir Jilani wa ila alihi sunnah hubun sunnah wal mu'minan min syarril ardi ila magharib bari bari susan abana wa ummatina wa jaddatana jaddatina syekhuna syekh wa sunnah munawwir wa sunnah Khalid bin Harun وصولي وبن حمزة بن عمر وحسين والإمام ومعزن وحسين وبن الصبا وحسين الجاهل عمر ثاني وحسين الجاهل عبد الله العاصم بن محمد وحسين وبن رحيم وحسين وبن الصامي وأسماء الله ربة أسماء وحسين وخلوص سنة روح أمي حفصة روح أبي محفوظ عمر جدنا وإلى بعد ذلك وانا اوزنا المصنف واصولي وفري واسادي وشيخي شيء لله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anna Allah bi'ulumi wa dari amin. Wa ruwiya anna sa'ilan marra bi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha fa amarat lahu bikasratin waruya dan telah diriwayatkan apa anna sa'ilan sesungguhnya seorang peminta-minta, seorang pengemis marra adalah melewati bi Aisyata melewati Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Melihat pengemis lewat itu, fa amarat maka memerintahkan Sayyidah Aisyah lahu untuk pengemis bikasratin dengan secuil roti. Ong mesti warai roti secuil. Sepotong roti secuil roti. Wa marra dan telah melewati dia dengan Sayyidah Aisyah syawarajulun du hayatin, orang yang memiliki hayat tingkah laku yang perlente, naik kuda,
fatakhadathu maka memanggil siapa Sayyidah Aisyah akan rajul fa'amarat dan memerintahkan Sayyidah Aisyah lahu untuk si penunggang kuda itu bil ma'idati dengan hidangan makanan. Kono suwi mangan no, tatano hidangan rampadan. Fakila kemudian dia ditanyakanlah kepada Sayyidah Aisyah fi dalika mengenai hal tersebut. Wong ngemis dinae roti sacuwil tok. Wong sing wis gagah. Nempak jaran barang gak butuh. Diundang dikon mangan. Disukon natakno rampadan. Waktu ditanya, faqalat maka bersabda berkata Sayyidah Aisyah, inna Rasulullah sesungguhnya utusan Allah sallallahu alaihi wasallam amarona telah memerintahkan kita an nunazzilan nasa untuk menempatkan manusia manazilahum akan tempat-tempat mereka. Lah ning wong ngemis iku bawane roti sak iris kune bunga nek kar-karuan ya. Matur suwun. Lah nek wong penunggang kuda apa nang orang iris. Mbok rong tangkep ya. Enggak berterima kasih. Yang diperlukan lebih dari itu. Wa an Tariq ibn Abdurrahman, dan telah diriwayatkan dari Tariq bin Abdurrahman qala berkata, siapa Tariq? Kuntu ma'asyibi, ada siapa saya beserta asyibi. Fatahu maka datang kepada asyibi siapa? Bilal bin Jarir, Bilal bin Jarir. Fatara maka melemparkan, memberikan siapa asyibi lahu untuk Bilal bin Jarir wisadatan sebuah bantal. Faqala kemudian berkata siapa asyibi, inna nabiyya sunya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda, idza atakum karimu qaumin, jika datang kepadamu orang yang mulia dari satu kaum, fa akrimuhu maka muliakanlah olehmu akan orang yang mulia tadi. Wala yustahabu, dan tidak disunatkan fil ikrami, di dalam memuliakan orang, wa fil hubbi, dan tidak menyintai, apa al ifratu berlebih-lebihan.
Li'annal ifrata, karena sungguhnya berlebih-lebihan fi kulli syai'in, dalam setiap sesuatu itu adalah yukhafu, dikhawatirkan, minhu, dari berlebih-lebihan, apa al-afatu, penyakit. Wa qala, dan telah berkata siapa Aliun, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, habibaka, cintailah olehmu akan kekasihmu, haunamma, sedang-sedang saja, asa anyakuna, barangkali akan menjadi orang yang kau kasih itu menjadi bagi boka, orang yang kau benci, yaumama, pada suatu hari. Jadi gak kenjegleken. Wa bagi boka, dan bencilah orang yang kau benci, yaumama, sederhana saja, sedang-sedang saja. Asa anyakuna, barangkali akan menjadi orang yang kau benci itu menjadi habibaka, kekasihmu, yaumama, pada suatu hari. Warawat, dan meriwayatkan siapa Sayyidina Ali, hada, akan ini, aidan, dengan juga, marfu'an, dalam keadaan marfu', hadis marfu' sampai kepada Rasul. Wa qad afratat, dan sungguh telah keterlaluan siapa an-nasara, orang-orang Nasrani, fi hubbi Isa alaihissalam, di dalam menyintai Nabi Isa alaihissalam, hatta takhadu, sehingga mengambil siapa orang-orang Nasrani hu, akan Nabi Isa, ilahan, sebagai nabi. Karena apa? Mereka Bani Israel itu memang orang yang telah diberi kelebihan oleh Allah, kecerdasan akal luar biasa itu. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Aku telah melebihkan kamu orang Bani Israel di atas semua orang alam. Diberi kecerdasan lebih. Sehingga yang menemukan listrik ini, Thomas Edison ini orang Yahudi dari Bani Israel. Ya? Yang menemukan atom, Profesor Einstein itu juga Bani Israel. Lalu kalau Amerika bisa membuat pesawat ruang angkasa, juga Rusia, yaitu insinyurnya orang-orang Bani Israel, tawanan itu. Karena pinternya itu, maka menurut ilmu kepinteran,
tidak dimungkinkan ada seorang yang bayi lahir dari seorang perempuan tanpa dibuahi. Jadi kalau andai kata pengakuan Maryam itu bahwa dia tidak digauli oleh seorang wanita laki-laki, ya, murni itu pemberian Tuhan, itu konsekuensinya berat kalau diterima itu. Ya itu omongan Isa itulah. Kalau Maryam itu, oleh Maryam gonku ngomong kowe kok mana nduk nggih kula nggih mboten ngono sing ngumpuli kok ngono ya apa itu. Kalau Maryam yang Ibu Isa itu diterima menurut akal sehat, lalu Maryam yang lain gimana? Sehingga karenanya setelah diterimanya dia tidak mau menganggapnya sebagai nabi biasa. Ya harus dianu kan. Nek ngono Maryam iku ya digauli sendiri sama Allah gitu jenenge. Jadi lain dari Tuhan Bapak itu, ya. Dan karena saking kepinteran digobloki ngono. Saking kepinteran. Saking pintere sampai gitu. Demikian pula halnya dengan Nabi Uzair ini. Wa afratatil yahudu, datang keterlaluan orang Yahudi fi ubi Uzairin dalam menyintai Nabi Uzair atau takhudu ilah sehingga menjadikan Uzair sebagai Tuhan. Sebab apa? Uzair itu mengatakan dia tidur selama 100 tahun di gua, tidak mati, tidak diinfus. Itu cara akal tidak bisa diterima itu. Mati itu. Kecuali kalau dia anak Tuhan. Oh ya itu terjadikan gitu. Karena itu wa afratati rawafidu, dan telah ketelan cepak golongan rawafid, golongan rafidah fi ubi aliyin dalam menyintai Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu hatta abghadu ghairahu, sehingga golongan-golongan rafidah itu membenci selainnya. Benci Abu Bakar, direbut-merebut, Umar dimusuhi, Rafidah, Utsman, dari golongan Syiah ini. Fayam bagi maka patut lil aqini, bagi orang yang berakal, ayyuhiba untuk menyintai ahlal fadli, ahli keutamaan, wa ya'rifa dan mengenal, mengetahui aqaum akan hak mereka, min ghairi ifratin tanpa keterlaluan, wala ta'atin dan tanpa melampaui batas. Qala ba'duhum, dan telah berkata sebagian dari mereka, la khaira, sama sekali tidak ada kebaikan, fil ifrati, dalam keterlaluan banyak, wa tafriti, dan keterlaluan sedikit, kengiritan tafrit.
kilahuma keduanya keterlaluan banyak dan keterlaluan sedikit indi menurut aku adalah minat takhliti termasuk takhlit itu merusak. Wabillahi taufik dan adalah tetap dengan pertolongan Allah at-taufiqu bermula pertolongan. Al-babu tsaminu wa sab'un fil ghirah. Bermula bab yang ke 78 adalah mengenai cemburu. Ini ajaran cemburu berasal dari ajaran Islam ini. Qala al-faqihu telah berkata Al-Faqih Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah, katanya yang bagi sepatutnya lil mukmini bagi orang mukmin ayyakuna ghayuran menjadi pencemburu. Karena pencemburu fala yarda maka dia tidak ridho bil faizati dengan perbuatan keji idza alima apabila mengetahui siapa mukmin dia dengan faizah mirrajulin dari seseorang laki-laki awi mur'atin atau dengan seseorang perempuan fayamnahu maka melarang siapa mukmin hu akan rajul au imra'atun anil faisati dari perbuatan keji ini stata'am apabila mampu apa man'uhu melarang orang itu biadi dengan kekuasaannya. Kalau menyekuasaan cegah. Fa'ilam yastati maka jika tidak punya kekuasaan, hanya teman tok, tidak punya kekuasaan wibawa, fal yungkirhu maka ndaklah ia mengingkari perbuatan keji itu binisanihi dengan lesannya. Ini kalau pemerintah itu biadihi, korupsi bukti pecat ngono ae. Ora disidalnya bolak-balik hukumannya mek sithik. Cuma sebab bisa melarang biadihi. Nah SBY enggak wani wong medoi. Wedi karo liyane. Enggak berani tegas, enggak berani. Kekuasaannya enggak kuasa. Kalau udah punya kekuasaan, menjadi anggota DPR, ya fabilisanihi tegas pengutuk. Anggota DPR diminta bagian, ya minta. Iku anune iklan TV itu minta supaya
korupsi ditiadakan, gampang bisa diatur, wani piro jadi ngerti. Wani piro itu ya. Fa'ilam yastati, maka jika tidak mampu, melarang dengan lesannya karena tidak punya kesan, bukan anggota DPR. Wal yungkirhu biqalbihi, maka ngingkari dengan hatinya. Yo aja gelem diceluk. Dinae gelem, dine duwike gelem. Ana main menang lotre. Terus nganana genduren diceluk gelem, kon melok tibaan gelem. Padahal duit jelas haram ya, ora mengingkari ya ndak di sana sudahlah. Oh ini sudah nih ya. Warawa dan telah meriwayatkan siapa Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi telah berkata, al-ghiratu, bermula cemburu itu adalah minal iman, termasuk iman kepada Allah. Wal miza'u, dan ketiadaan cemburu adalah minan nifaq, termasuk kemunafikan. Fal midza, maka berarti midza itu ayyaku darrajulu, apabila memimpin seorang laki-laki bil hafaisati, dengan perbuatan keji, fi ahli, pada keluarganya, wayardo, dan dia ridho biha, dengan perbuatan keji itu yang dilakukan oleh istrinya. Wakilah, dan dikatakan al-mida, bermula mida itu an yajma'a baina rijalin, apabila mengumpulkan di antara beberapa laki-laki, au nisain, atau beberapa perempuan, sumayu khalihim, kemudian membuat mereka berdua-duaan, liyubadiya ba'duhum ba'do, agar sebagian dari mereka bisa berbuat serong pada yang lain dengan yang lain. Wan Abdullah bin Mas'ud, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu, sungguhnya Abdullah bin Mas'ud qala, telah berkata, akbahul lu'mi birrajuli, sejelek-jelek celaan terhadap orang laki-laki itu alla yakuna ghayuran, apabila laki-laki itu tidak mempunyai perasaan cemburu. Dipeleh lanang kancane raket terus timbarna wae dhewean jagungan karo sing wedok.
ditinggal nyingkre. Utawa sing wedok kate ngoling pasar dinunutake kancane kon gonjeng. Itu sejelek-jelek manusia itu. Yaitu Allah yastahya, apabila tidak malu siapa adukum, salah seorang dari kalian, antah ruja ummuhu, apabila ibunya keluar atau imro'atu atau istrinya keluar, tuzaimun nasa, berjejal-jejal dengan manusia, fisuki di pasar, wal majalisi dan di majelis-majelis, sesaan karo wong liya lan liya. Iku elek-elek menungso, celaan bagi manusia. Warawa dan telah meriwayatkan siapa Al-Mughirah bin Syu'bah, Mughirah bin Syu'bah, anna Sa'ad bin Ubadah, bahwa Sa'ad bin Ubadah qala, telah berkata, lau ra'aitu, andai kata melihat aku rajulan, seorang laki-laki, ma'amra'atin, berjalan bersama seorang perempuan, Darabtuhu, pasti akan aku pukul dia bisaifi, dengan pedang ini. Ghaira musaffahin, tanpa memberi salam, tanpa salaman, terus langsung aja. Babalago, maka sampai dalika ucapan Sa'ad bin Ubadah tersebut, Rasulullah, akan Rasulullah SAW. Rasulullah mendengar, faqala, maka bersabda, atajabuna min ghirati Sa'ad, apa kamu seman heran terhadap kecemburuan si Sa'ad itu? Pada laki-laki berjalan bersama perempuan dengan dipenggal lehernya. Wallahi, demi Allah, la ana aghbaru minhu, betul-betul saya lebih cemburu daripada Sa'ad bin Ubadah tadi. Wallahu ta'ala, dan Allah ta'ala, aghbaru minni, lebih cemburu dari aku. Wa min ajli dalika, dan untuk keperluan hal tersebut, harama, mengharamkan siapa Allah al-fawahisha, akan perbuatan keji, madhara, apa yang nampak, minha, dari fahisyah, wa ma baton, dan apa yang tidak nampak. Wa ma ahadun, dan tidak ada seseorang pun abu ilaihi, lebih cinta kepadanya, apa udhru, alasan, minallahi, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, min ajli dzalika, Allah wa min ajli dzalika, dan untuk maksud tersebut, ba'atsallahu,
telah mengutus siapa Allah al-mundir, al-mundirin, nabi-nabi yang beri peringatan, ancaman, wal mubasyirin, dan yang memberi kabar gembira. Wa ma ahadun, dan tidak ada seseorang pun ahabu yang lebih dicintai al-madhatu minallah, pujian dari Allah Ta'ala. Wa min ajli dzalika, dan untuk maksud tersebut wa'ada jannah, Allah menjanjikan surga. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, balaghani, telah sampai kepada aku, anna nisa'akum, bahwa para istrimu yakhrujna ila suqi, keluar ke pasar, yudafi'na, berdorong-dorongan, al-aluj, fata'allahu rajulan, qabbahallahu rajulan, semoga Allah telah menjelekkan orang mukmin la yakunu ghayuran, yang tidak punya rasa mal, tidak punya kecemburuan. Qala al-faqih, berkata al-faqih rahimahullah ta'ala, ma aqbaha ilallahi, dan tidak ada yang lebih jelek kepada Allah, wa ila rasulillah, kepada Rasul Allah, minad dayyuthin, dari para germo-germo itu. Lima ruwiya anhu, karena apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, annahu qal, la'anallahu, Allah melaknat ad-dayyuth, germo laki-laki, wad-dayyutha, dan germo perempuan. Fad-dayyuth, germo laki-laki itu ayyar barrajul bi fa'isyati mur'ati, rela apabila istrinya berbuat selingkuh dengan orang laki-laki lain. Wa kadzalika, dan demikian pula al-mar'atu, yang rela bifa isyati zauji, dengan perselingkuhan suaminya, dia rela aja. Itu dilaknat oleh Allah. Nah, sekarang ini mulai sudah. Tidak ada orang tua sudah mulai membiarkan anaknya gadis dihampiri kancane lanang, dihampiri, digonceng, dan kancane lanang ngajak kanca wedoke timbarno ae, ngajak anake. Masyaallah, keadaan sudah rusak. Al-babut tasi wa sab'un, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.